Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk di masjid dan sholat di masjid yang mulia ini dan mendengarkan pengajian yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Para hadirin sekalian, Awamish hari ini adalah tentang fikih dan mengkaji kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, yaitu kitab yang membahas tentang fikih dalam madhab Syafi'i. Di dalam pertemuan yang lalu, sebelumnya kita bacakan Fatihah kita hadiahkan kepada muallif, para muallif kitab ini, juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan keturunannya, juga para ulama-ulama dan juga para pejuang pembela agama Islam, dan juga kita doakan pimpinan Masjid Istiqlal, imam besar dan seluruh jajarannya, semoga selalu dilimpahkan rahmat, barakah, sehat wal afiyah, panjang umur dalam taat, amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sekalian, di dalam kajian yang lalu kita masih di dalam bab pendahuluan, pintu masuk ke dalam kajian fikih. Dan saat ini pun kita masih berada di bagian pendahuluan dengan tema pokok. Yang pertama adalah tentang sumber hukum Islam. Kalau nanti waktunya memungkinkan, kita akan lanjutkan kepada tema berikutnya. Namun kita fokuskan kepada tema ini dahulu. Sumber hukum Islam itu sejatinya ada dua. Sejatinya ada dua, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Para ulama kemudian menambahkan dua sumber hukum lagi, di mana dua sumber hukum yang terakhir ini juga merujuk kepada sumber hukum yang pertama dan kedua, yaitu al-ijma' dan al-qiyas. Pertama kita bicara tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalamullah ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kekufuran kepada keislaman, keimanan. Di mana Quran adalah yang tertulis di dalam lembaran-lembaran atau yang kita kenal dengan mushaf. Al-Quran ini merupakan sumber dan rujukan tertinggi di dalam hukum Islam. Jadi rujukan hukum tertinggi bagi kita umat Islam adalah Al-Quran.
Kalau ada satu masalah yang membutuhkan pertanggungjawaban hukum, bagaimana hukumnya, maka yang pertama dilakukan adalah cari di Al-Quran. Apakah di Al-Quran ada hukumnya atau tidak? Cek ke Al-Quran, dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas, ada enggak yang menjelaskan hukum masalah tersebut? Kalau ditemukan ada hukum yang tertulis di Quran, maka itu sudah menemukan jawaban, sifatnya final dan mengikat, dan tidak boleh lagi mencari sumber hukum yang lain. Jadi sumber hukum tertinggi adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah menjelaskan, Al-Quran sudah memberikan hukum, maka itulah yang disebut dengan sumber terutama, sumber tertinggi, dan tidak boleh lagi kita melihat sumber yang lainnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana hukumnya khamr, minuman keras, bagaimana hukumnya berjudi, bagaimana hukumnya berkorban untuk berhala, bagaimana hukumnya mengundi nasib, maka ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yang namanya khamr, judi, mengundi nasib, dan juga memberikan persembahan kepada berhala, itu adalah najis, kotoran, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah oleh kalian hal itu supaya kalian beruntung. Ada atau tidak hukumnya? Ada atau tidak? Kalau sudah dikatakan najis, kotoran, perbuatan setan, berarti hukumnya apa? Haram. Betul? Betul? Haram. Maka kalau udah diterangkan Quran di dalam Al-Maidah 90 ini, jangan nanya lagi ke sumber yang lain. Hukumnya khamr gimana? Hukumnya judi gimana? Sudah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memberikan jawabannya. Kalau ditanya tentang perdagangan, tentang riba, bagaimana hukumnya? Maka Al-Quran surat Al-Baqarah 275 mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas kata-kata harrama artinya haram, tidak boleh dilakukan sama sekali. Gitu ya. Jelas ya Pak ya? Jelas ya Bu ya? Jadi hukumnya jual beli halal, hukumnya riba haram, jelas. Kalau sudah jelas seperti ini, jangan cari-cari lagi. Kira-kira di sumber lain hukumnya gimana ya? Enggak boleh. Orang beriman, orang Islam, sumber hukumnya yang tertinggi adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah bilang A, maka tidak boleh lagi menanyakan kepada yang lain. Itu sama aja meragukan Al-Quran. Sama saja menempatkan Al-Quran bukan sebagai sumber tertinggi. Tentang hijab perempuan, ya, atau yang kita kenal jilbab, tutup kepala. Ada enggak hukumnya di Quran? Ada di surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha
wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah wanita-wanita itu tidak menampakkan perhiasan mereka. Maksudnya perhiasan, tempat taruh perhiasan. Di mana tempat taruh perhiasan? Yaitu di tangan, di kaki, di leher, di telinga. Itu tuh nggak boleh. Ya, perempuan taruh perhiasan di mana, Bu? Bu, perempuan taruh perhiasan di mana? Di leher, telinga, jari tangan, pergelangan tangan, sama kaki. Nah itu bukan perhiasan yang dikasih hukum, tapi tempat anggota tubuh naruh perhiasan itu yang nggak boleh diliatin. Wala yubdina zinatahunna. Jangan kasih lihat perhiasan mereka, maksudnya jangan kelihatan leher, jangan kelihatan telinga, jangan kelihatan pergelangan tangan, jangan kelihatan kaki. Itu artinya aurat. Illa ma zahara minha, kecuali yang nampak darinya, yaitu telapak tangan. Ya, tangan itu masih boleh terlihat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i keras, ya. Mazhab Syafi'i auratul mar'ati jami'u badaniha. Auratnya perempuan itu seluruh badannya. Ini kalau mau ikutin mazhab Syafi'i yang benar sebetulnya, ya, ibu-ibu nih harusnya pakai cadar. Ya. Bukan hanya pakai cadar, matanya ditutup lagi tuh kayak di Afghanistan gitu. Tapi itu mazhab Syafi'i yang paling sempurna, paling top. Dalam pelaksanaannya para ulama kita membuat yang lebih lentur lagi. Ya, kalau wajah, telapak tangan, meskipun kalau aslinya hanya boleh terlihat waktu sholat dan ihram saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak ulama memperbolehkan. Ya, selama kepalanya ditutup sampai kaki tertutup. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka si perempuan itu menutupkan kerudungnya sampai ke arah dada. Jadi kalau pakai jilbab, bagian dada ke bawah harus ketutup. Jangan kayak orang sekarang pakai jilbab dielit-belit kerudungnya di kepala, ya, lehernya kelihatan, dadanya kelihatan walaupun pakai baju. Nah, jadi sebetulnya yang dipakai oleh jilbab ibu-ibu kita ini sudah bagus. Tuh, jilbabnya sampai ke bawah dada, itu sudah bagus. Ini namanya ada hukumnya. Kalau udah ada hukumnya gini, jangan nanya lagi. Gimana hukumnya jilbab? Gak usah nanya. Quran udah kasih hukum kok. Masih nanya-nanya. Begitu juga ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada anak istri-istrimu, anak-anakmu dan seluruh perempuan kaum muslimin, kaum mukminin agar mereka memanjangkan jilbab mereka. Ya, yang demikian itu agar tidak diketahui dan mereka kemudian tidak disakiti oleh para laki-laki. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Para hadirin sekalian, hukumnya jelas. Ya. Jadi kalau ada di Quran, jelas. Hukumnya jelas. Ketika misalnya dikatakan, aqimus shalah, dirikan sholat. Kata-kata dirikan ini maknanya wajib nggak sih? Wajib nggak, Pak? Dari mana tahu wajib? Kalau kita bicara hukum harus ada dasarnya semua. Maka mencari hukum wajibnya sholat jangan buru-buru ke hadis. Kalau di hadis jelas faradallahu alal muslimin khamsa shalawatin fi kulli yaumin. Ya, Allah mewajibkan kaum muslimin itu setiap muslim 5 sholat sehari. Itu buru-buru ke hadis, jangan. Quran dulu cari. Di Quran ada nggak? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman adalah kitaban. Kitaban ini bukan buku artinya.
Kitaban artinya kewajiban. Sebagaimana di dalam ayat Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kitaban di sini artinya bukan kitab, bukan buku, tapi kewajiban mauquta yang berwaktu. Artinya ada waktunya sholat itu. Jadi wajib atau tidak sholat? Wajib. Tapi tidak ketemu langsung dari aqimus sholah, tapi dari kitaban mauquta. Ada lagi perintah sholat. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari, ya, sampai gelapnya malam, dan juga di waktu fajar. Tergelincir matahari itu ada dua, yaitu waktu zuhur dan waktu asar. Ghasaqul lail, waktu gelap ada dua, waktu maghrib dan waktu isya, dan waktu wa qur'anal fajr adalah sholat fajar. Jadi 5 waktu. Ya, ada yang bilang dengan ayat ini sholat cuma 3 waktu, lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, 3 waktu. Makanya di daerah Lombok ada kelompok namanya Wiktu Telu. Sholatnya cuma 3 waktu. Ya, bahkan kalau saya gak salah orang-orang Syiah itu juga sholatnya 3 waktu, tapi bukan berarti 3, 5, tapi dikerjakan di dalam waktu yang 3. Zuhur, asar digabung, maghrib, isya digabung, dan sholat subuh. Ini kalau orang Syiah, ya. Kalau kita tidak, 5 waktu. Kenapa? Karena waktu-waktunya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Itu ya Pak ya. Jadi ada hukumnya. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan. Berarti Ramadan hukumnya apa? Wajib. Oh, jelas kata-kata kutiba, ya kan? Nah, gitu. Jadi di dalam hukum itu ada perintah, ada larangan. Perintah itu nanti di dalam bab berikutnya ada perintah yang sifatnya wajib, ada yang tidak wajib. Larangan ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya tidak keras. Maka ketika kita menemukan redaksi di dalam Al-Quran perintah wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, itu perintah. Tapi di situ mengandung kemungkinan apakah wajib ataukah sunnah. Ya, seperti wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah memakan harta sesama kalian dengan batil. Ada larangan, tapi larangan ini haram apa makruh? Nah, di mana kita tahu, disitulah para ulama, para fuqaha mengkaji. Ya, antara dalil nas dengan hukum itu artinya kesimpulan. Ya, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah atau halal. Dari dalil ke hukum itu ibarat dari bumbu, dari sayuran, ya, daging, wortel, ikan, sampai di meja makan, di piring. Apa tiba-tiba langsung begitu? Bisa nggak? Daging baru beli dari pasar, ada bawang, ada cabai, ada garam di dapur, tiba-tiba jung langsung jadi nasi goreng. Ada nggak gitu? Ada. Berarti ada apa? Ada proses. Ya, ada proses. Kalau di warung, di dapur, di restoran namanya memasak. Masak bahan dimasak menjadi hidangan. Nah, di dalam hukum bahan ini namanya dalil, nas, ya, Quran dan sunnah. Ketika dari dalil ini menjadi hukum, ini dimasak proses namanya istimbat. Namanya apa Pak? Istimbat. Artinya kesimpulan hukum. Dari sebuah dalil diolah oleh para ulama dengan dasar-dasar yang lain, dalil-dalil yang lain, disimpulkanlah hukumnya seperti ini.
Maka kita nggak boleh sembarangan main hukum kalau bukan ahlinya. Ya. Bahkan menetapkan hukum wajib dan haram harus dengan dalil yang jelas. Kalau di Quran ada Qurannya, kalau hadis, hadisnya harus sahih. Nggak boleh main-main. Jadi Quran itu sumber pertama. Ya kan? Zakat. Zakat wajib tidak? Wajib. Dari mana wajibnya? Nah, ini kan namanya mengambil kesimpulan hukum. Dari mana wajibnya? Ya kan? Nanti dari ayat-ayat tentang zakat. Ya. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim ila akhiril ayat. Ya. Dan juga Allah memerintahkan ya, agar kita anfiqu min thayyibati ma razaqnakum, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menginfakkan rezeki yang kita miliki, baik dari perdagangan, baik dari pertanian, baik dari peternakan, baik dari harta-harta yang lain. Perintah. Nah, kewajiban-kewajiban ini nanti antara perintah, kemudian ancaman-ancaman orang yang tidak bayar zakat, ya kan? Kan ada ayat-ayat Quran itu, ya. Misalnya surat Al-Ma'un, alladzina gimana? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Semua ayat-ayat ini ketika dikaji menunjukkan kecaman, ancaman dosa, ancaman azab kepada mereka yang tidak mau infak bayar zakat. Ini di Quran. Kemudian kita nanti lihat hadis, makin pastilah kita bahwa zakat itu adalah wajib, di samping hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa zakat itu termasuk daripada rukun Islam. Haji ada di hukumnya di Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ala, kata-kata ala itu artinya wajib. Ya. Kalau ala dalam perintah itu artinya wajib. Kalau ala dalam larangan artinya haram. Jelas. Maka kita jadi tahu bahwa haji hukumnya di samping hadis-hadis atau ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang haji, ya. Jadi semua ini adalah menunjukkan bahwa hukum di Quran itu ada yang dijelaskan hukumnya. Kalau sesuatu sudah dijelaskan hukumnya di Quran, finish, selesai, nggak ada debat, langsung. Ya, kalau bahasa pengadilan namanya inkrah, berkekuatan hukum tetap, nggak bisa diodak-atik lagi. Nah, para hadirin sekalian, hanya saja di Quran itu sering ada perintah, tapi tidak dijelaskan detailnya. Ya, tidak dijelaskan detail. Al-Quran perintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Al-Quran tidak menjelaskan sholat itu tata caranya gimana. Ya kan? Al-Quran tidak menjelaskan bilangan rokaatnya sholat berapa. Sholat ada berapa? Ada 5. 5 masing-masing sholat bilangan rokaatnya berapa? Tidak ada di Quran. Sampai botak dicari juga nggak ketemu. Apalagi hal-hal yang detail tentang sholat. Apa rukun sholat, apa sunnahnya sholat. Nggak ada di Quran. Kalau semua ada di Quran, sholat ada di Quran detail, haji ada di Quran detail, zakat ada di Quran detail. Mungkin Quran jumlahnya halamannya bisa 10 jilid panen kalian. Bisa segini nih. Ya, kalau terlalu detail. Jadi Quran memberikan apa? Panduan-panduan yang sifatnya umum. Ada panduan yang sifatnya terperinci di Quran ada, misalnya dalam soal akidah, ya, keyakinan, keimanan. Kemudian ada juga hukum-hukum di Quran yang lebih detail, seperti soal apa? Soal waris. Itu banyak ayat waris sampai nyebut sulus, 1/3, 1/6, 2/3, ya, setengah. Ini di Quran sampai disebut sampai bilangan pembagian warisnya. Ya. Ayat tentang misalnya hutang piutang,
Agak panjang dijelasin di Quran. Jadi ada hukum-hukum di Quran yang dijelaskan umum saja, ada yang lebih detail. Sholat termasuk dijelaskannya umum-umum saja. Zakat umum-umum saja. Haji umum-umum saja. Tapi tata caranya, detailnya tidak ada di Quran. Maka disitulah kita membutuhkan sumber hukum yang kedua yang namanya as-sunnah. As-sunnah itu apa, Pak? Ya, as-sunnah itu manukila, kullu manukila anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Semua yang diriwayatkan, dinukil, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau berupa perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi terhadap hukum terhadap perilaku yang ada yang ditemui oleh beliau dan beliau mendiamkan, itu menjadi hukum tersendiri. Ucapan, misalnya Rasulullah mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah fasik, kefasikan. Kalau ngatain orang muslim itu hukumnya bukan hukum, mendapatkan kefasikan, sifat fasik. Wa qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim, sesama muslim, itu hukumnya bisa jatuh kepada kekufuran, keluar dari Islam. Para hadirin sekalian, ini ucapan Nabi, ya, ucapan Nabi namanya hadis, ya kan? Ada namanya hadis. Hadis itu artinya ucapan, hadis. Ya. Kemudian ada hadis riwayat tentang Nabi yang meriwayatkan tentang perbuatannya Nabi. Misalnya Siti Aisyah ditanya, maka yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Rasulullah itu kalau di rumah ngapain sih? Kira-kira gitu bahasa kita. Sayyidatuna Aisyah menjawab apa? Kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu kalau di rumah ngerjain urusan rumah. Rasulullah meskipun seorang nabi nggak mau jadi kayak bos. Kalau perlu nyapu ya nyapu, kalau perlu nyuci baju ya cuci baju. Kalau kita baca kitab Barzanji sampai beliau menjahit bajunya sendiri, mengesol sepatunya sendiri, itulah Rasulullah. Perbuatannya sesuai dengan apa yang ada di dalam rumah. Makanya kalau ada laki-laki suami di rumah kayak bos, apa-apa mesti istri yang ngerjain, berarti dia tidak ngikutin akhlaknya Rasulullah. Bantu istrinya, dibantu. Ya. Misalnya pekerjaan istri apa yang bisa saya bantu? Mungkin kalau nyuci saya males, basah-basah. Ngepel saya males, basah-basah. Ya udah nyapu deh. Ya, ngelipetin pakaian kek. Masukin pakaian kek, ngerapiin rumah kek, menata barang-barang di rumah, yang itu bisa dikerjakan oleh istri kita bantu, itu termasuk akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Fa idza hadaratis salat qoma ilaiha. Rasulullah itu kalau lagi di rumah, begitu masuk waktu salat langsung berangkat menuju salat. Ya. Tuh, bedanya dengan kita gitu. Itu contoh bagaimana Siti Aisyah menceritakan perbuatannya Rasul, itu namanya sunnah. Kemudian ya, ada namanya takrir. Takrir itu artinya Rasulullah itu mendiamkan atau membenarkan satu perbuatan yang itu perbuatan itu dianggap kemudian sebagai boleh atau disyariatkan. Misalnya Rasulullah menemui seseorang habis sholat subuh, kok dia sholat lagi 2 rakaat. Kan nggak boleh ya Pak ya, habis sholat subuh kita sholat sunnah. Rasulullah bilang begini, sholatus subhi rakaatani. Rasulullah ngasih tahu orang itu, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Nah kamu kenapa nambah lagi? Kira-kira begitu. Orang ini mengatakan, aku tidak sholat setelah zuhur ya Rasulullah, tapi ini tadi qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, aku ketinggalan. Jadi aku kerjakan sekarang setelah sholat subuh. Dan Rasulullah diam, Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak menyalahkan, maka itu dianggap sebagai ikrar, pembenaran kepada perbuatan
melaksanakan qobliyah subuh kalau nggak keburu dikerjakan, maka dilakukan setelah sholat subuh, itu boleh disyariatkan seperti itu. Kalau dia belum, dan dikiaskan kepada ini, ya, dan beberapa hadis lain juga ada bahwa sunnah qobliyah kalau belum dikerjakan, kita udah kadung sholat fardunya, misalnya karena udah sholat jamaah, qobliyahnya kita nggak keburu, maka kerjakanlah qobliyah itu setelah sholat fardu. Gitu ya Pak ya? Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Ini namanya takrir, ya, takrir. Rasulullah pernah datang ke satu tempat, ya, kampungnya Khalid bin Walid, ya. Kemudian di situ disuguhin apa? Daging bob. Bob itu biawak gurun. Biawak apa? Gurun. Bukan biawak kayak kita tuh Pak. Biawak kita tuh biawak sungai itu, ya. Biawak gurun. Begitu Rasulullah nanya, ini daging apa? Daging biawak. Rasulullah langsung begini. Sahabat nanya, apakah haram ya Rasulullah? Rasulullah bilang, aku tidak menyukainya. Tapi Rasulullah membiarkan sahabat makan, itu berarti hukumnya apa? Boleh. Ya. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bukan pasti itu haram. Ini kan sekarang ada nih, pokoknya kalau nggak dikerjain Nabi haram, bid'ah. Ya gitu ya. Nabi nggak kerjain itu haram, bid'ah. Gimana urusannya? Ini orang nggak ngerti hukum. Orang nggak belajar fikih, usul fikih, ya begini urusannya. Ya kan? Sekarang makan biawak, Rasulullah perintahkan tidak? Tidak. Rasulullah makan tidak? Tidak. Apakah hukumnya haram? Enggak. Rasulullah biarin sahabat makan. Di zaman Nabi aja udah kayak gitu. Rasulullah tidak nyuruh, Rasulullah tidak melakukan, dan Rasulullah membiarkan, mendiamkan. Termasuk yang tadi tuh. Ba'diyah qobliyah subuh dilakukan setelah sholat. Kan bukan dikerjain Nabi, bukan diperintah Nabi, tapi dia mengerjakan, Rasulullah mendiamkan. Ya, nanti ditanya, Rasulullah tidak pernah mengadakan maulid, Rasulullah tidak pernah nyuruh bikin maulid, maka peringatan maulid adalah bid'ah. Itu cara berpikirnya keliru besar. Kenapa? Enggak belajar usul fikih. Ya, saya ngomong apa adanya aja. Kalau pakai cara berpikir kayak gitu, maka biawak tadi halal atau haram? Haram. Rasulullah enggak perintah, Rasulullah enggak lakukan, kenapa sahabat berani lakukan? Kalau dengan cara berpikir yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan Rasulullah, haram. Coba, kalau sahabat yang sholat qobliyah ba'dah sholat subuh, halal atau haram? Haram. Rasulullah nggak suruh, Rasulullah nggak lakukan. Orang ini namanya tidak tahu yang namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Karena sunnah itu ada qaulin, au fi'lin, au takririn. Qaulin itu memang diucapkan oleh Nabi, memang sabda Nabi. Fi'lin itu dikerjakan oleh Nabi meskipun tidak disabdakan. Misalnya apa? Rasulullah itu kalau makan selalu tangan kanan. Diceritakan oleh sahabat, itu sunnah. Kenapa? Rasulullah seperti itu. Rasulullah kalau memulai sesuatu baca bismillah, itu sunnah. Diceritakan sebagai perbuatannya Rasul. Ya kan? Apalagi ada perintah, ada perbuatan, itu lebih kuat lagi. Ya. Kayak misalnya Rasulullah merintahkan kalau pakai baju, sunnahnya pakai baju warna putih, baju yang terbaik. Rasulullah lakukan, Rasulullah perintahkan. Itu bagus. Ya. Tapi yang namanya takrir bukan ucapan, bukan perbuatan Nabi, tapi Nabi mendiamkan, membenarkan. Itu dalam usul fikih namanya tarkun. Tarkun itu artinya apa? Meninggalkan. Ya Pak? Agak kenceng, agak serius ya Pak ya? Ya Bu, maaf ya Bu ya kalau ya memang ini makanannya santri mestinya, bukan makanannya orang awam. Tapi
apa-apalah. Ketika Rasulullah mengatakan, ya ayuhannas innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mempardukan ibadah haji kepada kalian, maka berhajilah. Salah seorang sahabat nanya, aqul amin ya Rasulullah. Hajinya tiap tahun ya Rasulullah. Rasulullah diam. Rasulullah tidak jawab. Rasulullah ulang lagi, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji, maka berhajilah. Sahabat ini nanya lagi, tiap tahun ya Rasulullah. Rasulullah kembali tidak jawab. Ketika yang ketiga atau yang kedua tadi nanya lagi sahabat tadi, Rasulullah langsung ngomong begini, ini jawabannya Nabi. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau saya bilang iya tiap tahun, maka jadi wajib. Wala mastata'tum. Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau saya bilang iya akan jadi wajib dan kalian gak akan mampu tiap tahun pergi haji. Itu zaman sahabat di kota Madinah yang jarak ke Mekah cuma 400 km. Ya. Itu saja kata Nabi gak mampu. Coba kalau zaman sekarang, orang Islam ada berapa Pak? Seluruh dunia kurang lebih ada 2 miliar manusia. Kalau pergi haji jadi wajib tiap tahun, kira-kira di musim haji seluruh orang Islam ada di Mekah Madinah. Indonesia kosong, Malaysia kosong, ya, Brunei kosong, Mesir kosong, Maroko nggak ada orang lagi di Mekah semua. 2 miliar kumpul. Pertanyaannya, kota Mekah sanggup gak nampung 2 miliar orang di satu waktu? Gimana tawafnya? 2 miliar orang mau tawaf, gimana tawafnya? Bayang nggak? Jadi bubur itu kota Mekah. Manusia mulu, di mana-mana manusia kayak lautan. 2 miliar. Betul? Yang kedua, kalau haji wajib tiap tahun, haji berapa Pak biayanya Pak? Berapa Pak? 50 itu udah disubsidi pemerintah Pak. Aslinya biaya haji itu ya 100 juta, 90 sekian lah. Tadinya Kemenak ngajuin 100 sekian, nawar-nawar DPR 99 atau 98. Itu aslinya, karena tinggal 1 bulan 40 hari Pak. Mana ada 50 juta tinggal 40 hari, kecuali numpang di ya orang Indonesia di sono. Ini kan kita pakai hotel, pakai penginapan, pakai pesawat, catering makan sehari 2-3 kali. Gak mungkin 50 juta. Umroh aja yang cuma 9 hari 30 juta, betul nggak? Ya 9 hari 30 juta. Jadi biaya aslinya haji berapa? 100 juta. Kalau kira-kira setiap tahun Bapak harus keluar 100 juta buat pergi haji, karena haji wajib tiap tahun. Kira-kira sempat bikin rumah nggak Pak? Sempat nyicil motor atau mobil nggak? Dagang langsung setor buat pergi haji, ya? Kerja gajian langsung setor buat pergi haji. Terus anaknya sekolah gimana? Istrinya makan di rumah gimana? Apalagi yang gajinya 3 koma. Tanggal 3 sudah koma. Ya, betul Pak? Akan habis energi kita hanya untuk berangkat haji tiap tahun. Kalau haji wajib tiap, makanya Rasulullah tidak jawab ketika sahabat tanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Tidak. Kalau saya bilang pasti wajib. Kalau wajib kalian pasti tidak mampu melakukannya. Rasulullah itu udah ngelihat ke depan. Gimana orang Jakarta mau pergi haji, orang Bekasi mau pergi haji tiap tahun, ongkosnya berapa? Pesawatnya butuh berapa, mau naik kapal lautnya seberapa banyak, ngangkut semua orang ke Mekah. Ya, bisa-bisa itu lautan isinya kapal semua, nggak ada ruang kosong di laut itu. Isinya kapal-kapal orang yang mau berangkat, sekarang aja 3 juta, 4 juta, udah bikin repot panas sekali. Betul tidak? Apa keterusan hadis itu? Daruni ma taraktukum. Tinggalkan aku, kata Rasulullah, apa-apa yang aku nggak urusin,
aku tinggalkan, nanti aku nggak urusin. Ketika Rasulullah tidak melarang atau menyuruh sesuatu, bukan berarti Rasulullah nggak tahu. Ketika Quran tidak melarang atau menyuruh sesuatu, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tapi memang ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ditinggalkan oleh Allah untuk umat ini. Itu ya Pak ya? Ada yang ditinggalkan, nggak dikasih hukum. Hukumnya nanti menyusul, dikaji oleh para ulama, para penerus. Kira-kira hukumnya seperti apa? Ini kalau kita melihat misalnya sesuatu yang tidak diurusin, dihukumi oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, bukan berarti itu haram, bukan berarti itu bid'ah. Lihat dulu konteksnya. Nanti kalau kita ngomong bid'ah panjang lebar, jauh ya, habis waktu kita nanti. Baik, kita skip saja. Kedudukan sunnah, ya, kedudukan sunnah itu adalah di level kedua setelah Al-Quran. Kalau kita tidak menemukan hukum di Quran, kita kembali kepada as-sunnah. Ya, gimana sholat, tata caranya gimana? Lihat Rasulullah, lihat as-sunnah. Sunnah itu bisa berupa ucapan, bisa perbuatan Rasul. Lihat bagaimana sholat, bagaimana haji. Ya, Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Rasulullah ketika haji bilang khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi lihat nyontoh kepada Rasul. Itu sunnah, ada di sunnah. Kalau sudah ada di Quran nggak ada, cari di sunnah, maka di sini sudah selesai, nggak ada lagi. Gimana hukumnya? Misalnya, ya, hukumnya tadi, ya, sholat sunnah di waktu-waktu yang dimakruhkan. Hukumnya makruh. Dari mana? Itu bagian dari hadis-hadis, dalil-dalil yang ada. Bagaimana hukumnya niat? Kata para ulama, niat wajib. Dari mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya satu perbuatan tergantung niat. Oh, berarti kata para ulama niat itu wajib. Karena kalau tanpa niat yang benar, sholatnya, ibadahnya tidak sah. Ini namanya tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah secara hukum detailnya, tapi para ulama mengambil kesimpulan. Itulah sunnah. Ya. Jadi fungsi sunnah itu pertama adalah menjelaskan apa yang tidak jelas di Quran. Al-Quran perintahkan sholat, dijelaskan oleh Nabi dalam sunnahnya apa penjelasan tentang sholat. Al-Quran perintahkan zakat, Al-Quran tidak menjelaskan zakat itu kapan, berapa banyak, benda apa saja yang dizakatin, itu dijelaskan oleh sunnah. Jadi sunnah adalah penjelasan Al-Quran. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah yang namanya ijma. Namanya apa Pak? Ijma. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh para ulama mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad SAW di satu masa terhadap satu hukum syariat. Di Quran nggak ada hukumnya, dicari nggak ada. Cari di Quran nggak ada, kita cari ke sunnah, di sunnah nggak ada. Maka para sahabat Nabi berkumpul. Gimana ini hukumnya? Gimana solusinya? Para sahabat berkumpul, para sahabat yang pembesar ulama-ulamanya berkumpul, menyepakati satu hukum, ini namanya ijma. Ijma'nya para sahabat. Kalau sahabat sudah berijma, maka hukumnya wajib diikuti. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku itu tidak akan pernah bersepakat dalam sebuah kesesatan. Artinya ada jaminan dari Nabi, kalau ulama-ulama umat ini bersepakat, maka insya Allah itu adalah yang benar. Maka ijma punya kedudukan hukum. Setelah sahabat nggak ada, meninggal semua, ya Pak ya, di era tabi'in muncul masalah. Muncul masalah, cari di Quran nggak ada, cari di sunnah nggak ada.
Cari di ijma' sahabat belum ada karena masalahnya baru muncul. Maka para tabi'in, para ulama di era tabi'in berkumpul bersepakat hukumnya sesuatu A, B, C. Maka dia menjadi ijma'nya tabi'in. Era tabi'in sudah selesai, muncul tabi'ut tabi'in muridnya. Ada masalah baru, cari di Quran nggak ada jawabannya, di hadis nggak ada jawabannya, di ijma' sahabat belum ada, di ijma' tabi'in belum ada karena baru tabi'ut tabi'in. Mereka bersepakat satu hukum, mereka bersepakat namanya ijma'. Begitu seterusnya, era setelahnya ada masalah, berkumpul ulama bersepakat ijma'. Ada lagi era setelahnya ada masalah, berkumpul setelah dicari dari sumber-sumber yang sebelumnya nggak ada, dia berijma'. Itulah menjadi ijma'. Ijma' menjadi kekuatan hukum yang ketiga dan harus diikuti. Ya. Yang keempat, yang namanya qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah mengaitkan hukum satu perkara kepada perkara lain yang sudah ada hukumnya. Ya. Jadi satu perkara muncul, belum ada hukumnya, dicari hukumnya, nggak ketemu. Tapi dicari kepada perkara lain yang mirip-mirip dengan dia, ada hukumnya. Maka perkara yang baru ini dikiaskan kepada perkara yang sudah ada hukumnya. Yang paling gampang contohnya beras fitrah. Ya Pak ya? Kalau Bapak cari di hadis, sunnah, apalagi di Quran nggak ada. Yang namanya zakat fitrah itu Rasulullah kalau di riwayat itu cuman pakai kurma, pakai gandum, pakai kismis. Ini zakat fitrahnya. Karena ini makanan pokok di Arab pada zaman Nabi. Terus ada kita di daerah Betawi, makanan pokok kita bukan kurma, makanan pokok kita bukan gandum, makanan pokok kita bukan kismis, makanan pokok kita apa? Beras. Di Madura makanan pokoknya apa? Jagung. Di Sulawesi, di Maluku, di Papua makanan pokoknya apa? Sagu. Tapi mereka mau bayar fitrah. Kalau pakai kurma mahal, betul? Kurma paling murah berapa sekilo Pak? Katakanlah 50.000 ya. 50.000 sekilo. Kalau zakat fitrah 2,8 kilo. Hampir 3 kilo. Kalau 3 kilo saja 50.000 berarti satu orang bayar fitrah 150. Kalau di rumah Bapak ada 5 orang, Bapak, istri, anak 3, 5, 150.000 kali 5 berapa? 750. Berat atau tidak zakatnya? Berat atau tidak fitrahnya? Mau lebaran bayar fitrahnya mahal amat. Ya? Ada-ada aja kan gitu kan? Gandum sama, coba cari berapa gandum sekilo. Berat kita kan? Apalagi kismis. Wah, kismis itu korma kering, Pak. Anggur kering. Anggur kering udah padat. Mahal. Dan gak ada ditemukan, gak gampang ditemukan di kita. Akhirnya kita punya beras. Beras dengan kurmanya Nabi ada kemiripan gak? Ada. Apa kemiripannya? Kemiripannya namanya sama-sama makanan pokok. Kemiripan ini hubungan antara beras dan kurma, beras dan gandum, ini namanya illat. Namanya apa? Illat. Illat inilah yang menyatukan antara satu benda yang belum ada hukumnya dengan benda lain yang ada hukumnya, yang namanya korma, kismis, gandum, udah ada sunnahnya, udah ada hadisnya, ada hukumnya. Kita kiaskan, beras dikiaskan kepada korma dan gandum, itu namanya kias. Ya Pak, kias itu nanti macam-macam. Jadi kias itu rukunnya ada 4. Pertama, perkara yang dijadikan, yang ingin dikiaskan. Apa nih? Beras. Yang kedua, perkara yang dijadikan model kiasnya, karena dia udah ada hukumnya.
gandum, kurma. Yang ketiga rukunnya adalah apa? Ada hukum. Hukumnya apa? Hukumnya apa nih? Ya, hukumnya boleh dipakai untuk zakat fitrah. Dan yang keempat ada ilat yang menghubungkan antara kedua benda tadi. Itu namanya Pak, di Quran itu ada lagi kias ya yang sifatnya bertingkat. Di Quran itu yang dilarang wala taqul lahuma uffin. Jangan ngomong sama orang tua. Ya? Betul nggak? Pertanyaannya kalau bilang ya sama orang tua kayak ngacuhin itu ya kalau bahasa Arabnya kira-kira kalau ngomong gitu nggak boleh, pertanyaannya mukul orang tua boleh nggak? Tonjok orang tua boleh nggak? Tendang orang tua boleh nggak? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Tempeleng orang tua nggak ada dalilnya. Yang nggak boleh bilang Nah, disinilah kias bermain. Ya, kias bermain. Kalau ada namanya kias aulawi, kalau ngomong saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi menonjok, apalagi menendang. Itu namanya kias. Ya Pak. Jadi nggak sederhana merumuskan hukum itu. Para ulama itu ahli ya. Ini kita selayang pandang aja ya. Contoh lain misalnya apa? Khamr. Tadi ada ayatnya kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajsamu rijsum min amalis. Khamr itu sifatnya apa sih? Memabukkan. Betul? Ada benda namanya ganja, gele, sabu-sabu, kokain, heroin, morfin, ya, sama-sama memabukkan. Boleh nggak? Apa hukumnya kira-kira ganja, sabu-sabu yang kita sebut narkoba itu hukumnya gimana? Hukumnya dikiaskan kepada khamr. Ya. Karena ada Nabi mengatakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi meskipun di Quran hanya disebut khamr, minuman keras, tapi segala yang dipakai yang memabukkan ada ilatnya yaitu memabukkan, maka ini juga hukumnya haram. Begitu ya Pak ya? Itu namanya kias. Baik. Ini saya kira hari ini sudah cukup untuk keterangan tentang sumber-sumber hukum Islam yang 4. Kayaknya nggak cukup waktu untuk kita melanjutkan dan sudah hampir 1,5 jam. Jadi pengajiannya mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita ucapkan sama-sama dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.